Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafika Dwi Ilhami dari program studi Sarjana Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini saya akan membahas analisis kasus korupsi tata niaga komoditas Timah PT Timah Tbk berdasarkan prinsip Good Corporate Governance. Melalui kasus ini kita dapat melihat bagaimana lemahnya penerapan tata kelola perusahaan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan, negara maupun masyarakat. Kasus PT Timah menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang terungkap di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini berkaitan dengan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah selama periode 2015 hingga 2022. Dalam kasus tersebut diduga terjadi kerjasama yang tidak sesuai ketentuan dengan pihak swasta, pembayaran biji timah yang berasal dari tambang ilegal, serta kerusakan lingkungan yang cukup besar. Akibat praktik tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar 300 triliun rupiah. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena menunjukkan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance dalam pengelolaan perusahaan. Untuk memahami kasus ini, mari kita lihat kronologinya secara singkat. Pada periode 2015 sampai 2022 diduga terjadi penyimpangan dalam tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah. Dalam pelaksanaannya, PT Timah melakukan kerjasama dengan beberapa smelter dan pihak swasta, namun dalam proses tersebut diduga terjadi pembayaran biji timah yang berasal dari aktivitas penambangan ilegal. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung, sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan pejabat PT Timah dan pihak swasta yang terlibat. Kemudian pada tahun 2024, kasus ini resmi memasuki tahap persidangan dan menjadi perhatian luas masyarakat Indonesia. Prinsip pertama yang dilanggar adalah transparansi atau transparansi. Dalam GCG, transparansi berarti perusahaan harus terbuka dalam menyampaikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada kasus PT Timah, informasi mengenai praktik tata niaga dan kerjasama yang berlangsung tidak terungkap secara jelas selama bertahun-tahun. Selain itu, mekanisme pengawasan juga tidak mampu mendeteksi penyimpangan sejak awal. Akibat kurangnya keterbukaan tersebut, praktik yang merugikan perusahaan dan negara dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa pengawasan yang efektif. Prinsip berikutnya adalah accountability atau akuntabilitas. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pihak dalam perusahaan harus memiliki tanggung jawab yang jelas atau tugas dan kewenangannya. Dalam PT Timah, pengawasan manajemen dan pengendalian internal dinilai tidak berjalan secara efektif. Selain itu, tanggung jawab direksi dan pejabat terkait menjadi pertanyaan karena penyimpangan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang lemah dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan bisnis perusahaan. Prinsip ketiga adalah responsibility atau tanggung jawab. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab mencari keuntungan, tetapi juga wajib mematuhi hukum serta menjaga lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam kasus ini terdapat dugaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan etika bisnis. Selain itu, aktivitas yang terjadi juga menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, perusahaan dinilai belum menjalankan tanggung jawab secara optimal terhadap kepatuhan hukum, lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Prinsip selanjutnya adalah independence atau independensi. Dalam GCG, setiap keputusan perusahaan harus diambil secara profesional dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Pada kasus PT Timah, pengambilan keputusan diduga dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Selain itu, mekanisme pengawasan independen juga tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya independensi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam tata niaga timah. Prinsip terakhir adalah fairness atau kewajaran dan kesetaraan. Prinsip ini mengharuskan perusahaan melakukan seluruh stakeholder secara adil. Namun, dalam kasus PT Timah, negara, masyarakat, investor, dan stakeholder lainnya justru mengalami kerugian. Sementara itu, keuntungan dari praktik yang terjadi diduga hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan karena manfaat dan risiko tidak didistribusikan secara seimbang kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Kasus ini memberikan dampak yang cukup besar bagi PT Timah. Pertama, perusahaan menghadapi risiko kerugian finansial yang meningkatnya biaya pengawasan. Kedua, muncul resiko hukum karena banyak pihak yang terlibat harus menghadapi proses penyidikan dan persidangan. Ketiga, reputasi perusahaan mengalami penurunan karena kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan menjadi berkurang. Dan terakhir, kepercayaan investor juga menurun karena muncul kekhawatiran mengenai kualitas tata kelola perusahaan. Dampak kasus ini juga dirasakan oleh berbagai stakeholder. Bagi pemerintah, kasus ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Bagi masyarakat, aktivitas pertambangan yang bermasalah menimbulkan dampak sosial dan lingkungan. Bagi investor, muncul risiko penurunan nilai investasi karena reputasi perusahaan terganggu.
Bagi karyawan, kasus ini dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap masa depan perusahaan, sementara bagi lingkungan, kerusakan ekologi yang terjadi memerlukan biaya pemulihan yang sangat besar. Untuk mencegah kasus serupa terulang, diperlukan penerapan GCG yang lebih kuat. Dari sisi transparansi, perusahaan perlu meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat sistem pelaporan, dan mempublikasikan hasil audit secara berkala. Sedangkan dari sisi akuntabilitas, perusahaan harus memperjelas tugas dan tanggung jawab direksi, komisaris, serta manajemen. Selain itu, pelanggaran tata kelola harus diberikan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jerah. Dari aspek responsibility, perusahaan harus memastikan seluruh aktivitas usaha mematuhi peraturan perundang-undangan dan memperkuat komitmen terhadap ESG atau environmental, social, dan governance. Sementara itu, dari aspek independence, perusahaan perlu memperkuat fungsi audit internal maupun audit independen serta mencegah berbagai bentuk pertukaran kepentingan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengawasan perusahaan dapat berjalan lebih objektif dan profesional. Selanjutnya, dari aspek fairness, perusahaan perlu menjamin perlindungan hak seluruh stakeholder. Kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan kepentingan negara, investor, masyarakat, karyawan, dan lingkungan secara seimbang. Kasus korupsi tata niaga timah PT Timah menunjukkan bahwa lemahnya penerapan GCG dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, baik dari sisi keuangan, hukum, reputasi, maupun lingkungan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa 5 prinsip GCG yaitu transparency, accountability, responsibility, independence, dan fairness belum diterapkan secara optimal. Menurut saya, sebagai perusahaan BUMN, PT Timah seharusnya menjadi contoh dalam penerapan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, serta pembangunan budaya integritas menjadi langkah penting agar kasus serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.